warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat selalu. Ya, Bapak Ibu, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sehat, nikmat sehat ya Bu Desi ya. Sehingga kita masih bisa menghadiri acara pengibasan ini workshop dari Bridge Educator Workshop. Bu Desi ingat nggak ini kapan ini dilaksanakannya Bu Desi? Dilaksanakannya ini adalah tanggal 20 April dari tahun 2022 yang lalu. Mari kita ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu guru yang sudah menghadiri acara pembahasan ini. Matur nuwun atas waktunya dan perhatiannya. Ini saya mau beri satu pertanyaan. Nah, ada hadiahnya ya Bapak Ibu. Jangan dilihat hadiahnya nilainya berapa ya Bu Desi. Yang penting nilai persahabatannya ya Bu Desi ya. Nilai persahabatannya. Apakah learning loss itu? Kita udah sering dengar ya Bapak Ibu selama pandemi COVID-19 ini anak-anak didik kita mengalami learning loss. Betul sekali. Apa itu ya learning loss? Apa itu? Ya, siapa yang mau jawab? Ibu, monggo. Biar kelihatan di sini. Ibu boleh mengenalkan dulu dari mapel apa, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hurun Im dari Mapel PJUK Iya, SMA Negeri 5 Surabaya akan mencoba menjawab tentang learning loss. iya. Ini karena masa pandemi yang cukup lama, ini membuat anak-anak mengalami learning loss. Pemahaman saya yaitu ketertinggalan di dalam pembelajaran. Mungkin keterlambatan untuk pencapaian tujuan yang mestinya anak-anak itu memiliki kemampuan berpikir tingkat katakanlah tingkat usia tingkat anak SD kelas 6, tetapi kenyataannya tidak seperti berpikir anak kelas 6 tapi baru seperti anak kelas 3. Kenapa? Karena lama tidak dilakukan pembelajaran secara tatap muka, tapi dengan cara daring. Sedangkan kita ketahui dengan daring banyak sekali keterbatasan, terutama mengenai jaringan internet, kemampuan siswa untuk memiliki kuota untuk mengikuti pembelajaran, dan itu salah satu kendalanya. Ya, oke. Next, ini gamenya ternyata tentang menyanyi, ini song ya. Nanti Bapak Ibu mengikuti kita tapi berdiri ya. Saya kasih tahu dulu nyanyinya bagaimana Bu Desi? Atas bawah digoyang-goyang, bawah atas digoyang-goyang, goyang kanan, goyang kiri, berputar, digoyang-goyang. Bisa minta waktunya untuk berdiri? Kan dari tadi capek ya Bapak Ibu. Kita duduk, sekarang kita berdiri 2 menit saja. Sampai gini olahraga ini ya. Oke. Apa makna belajar itu? Silakan siapa yang bisa menjawab? Ya, bagus. Ya. Jawabnya boleh di sini aja biar kelihatan. Di sini aja supaya betul kelihatan. Belajar itu peningkatan dari tidak bisa menjadi bisa. Belum mengerti menjadi mengerti. Belum paham menjadi paham. Jadi begitu. Iya. Terima kasih Pak Kus. Ini Pak Kus atau pilih sendiri ya? Saya nggak enak kalau saya yang memilih. Oh, yang terdekat, monggo diambil.
dipegang, dipoto dulu. Jadi memang betul apa yang dikatakan Pak Kus bahwa makna belajar itu adalah proses, ya, suatu proses di mana dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, gitu ya Bu Desi ya. Dari sedikit mengerti menjadi banyak mengerti. Nah, jadi belajar bagi anak adalah proses membangun makna atau pemahaman melalui pengalaman dan informasi yang disaring dengan persepsi, pikiran, perasaan, belajar, jadi belajar. Perasaan jadi belajar ya. Jadi perasaan kita itu jadi pengen tahu melulu. Next ya. Apa saja ragam potensi kecerdasan? Ini sedikit saya kasih gambaran bahwa potensi peserta didik atau anak didik kita sendiri itu bisa kita ketahui dari awal masa pertumbuhan sejak SD atau pratika. Nah, jadi kita harus paham sedini mungkin potensi-potensi apa yang dimiliki oleh anak kita sehingga nanti pada usia lanjut, pada usia masuk SD, SMP, SMA mereka akan bisa belajar secara tepat. Ini Bapak Ibu ya, jadi potensi anak didik kita itu bermacam-macam. Satu anak dan yang lainnya itu berbeda-beda. Ada anak yang kuat, potensinya itu dari bahasa. Ya mungkin kayak saya Bu Nani, sing ngomongnya akeh, Bu Emi, Bu Nyami, Pak Bambang, ngecepret, gitu ya. Nah itu, ini potensi bahasanya yang tinggi, yang kuat. Kemudian kinestetik, ya Bu In, nah ini kinestetiknya yang lebih menonjol daripada yang lain. Ya ini termasuk juga skill ya, skill olah tubuh. Terus kemudian musik, ya. Jadi marilah kita wadahi ya Bu Desi segala potensi yang dimiliki anak didik kita, ya kita kasih fasilitas ya sesuai dengan potensi mereka. Berikutnya ini Bu Desi yang akan melanjutkan ini. Kalau tadi saya sudah banyak ngomong, next ya. Monggo Bu Desi. Terima kasih Bu Yayu. Setelah mengetahui kemungkinan adanya learning loss, tapi ini janganlah menjadi penghalang bagi kita sebagai pendidik dan sebagai orang tua untuk tetap berusaha bagaimana supaya anak-anak ini dalam pembelajaran, dalam prestasi itu mereka tetap bisa menghasilkan yang terbaik selama pembelajaran. Bahwa bagaimana cara belajar anak-anak di kelas itu dipengaruhi oleh bagaimana emosi mereka ketika berada di kelas. Ketika berada di kelas bersama dengan guru pengajar, ketika seseorang itu merasakan hatinya positif, emosinya baik, maka anak ini akan bisa menangkap pembelajaran dengan lebih baik. Dan sebaliknya, ketika sudah moodnya kurang baik, emosinya negatif, maka apapun pembelajaran atau materi yang diberikan itu akan menjadi sulit untuk diserap oleh anak-anak. Makanya sekolah harus menjadi sekolah yang ramah anak. Ya. Ini tugas siapa Bu Desi? Ini mungkin ya pasti tugas kita para pendidik. bagaimana guru memegang peranan yang penting. Ini ada penelitian dari Universitas Auckland menunjukkan bahwa pengaruh guru terhadap prestasi baik itu akademik dan non akademik untuk anak prosentasenya itu 30%. Jadi anak-anak ini bisa berprestasi secara akademik dan non akademik itu 30%-nya gara-gara gurunya. Termasuk dalam pembelajaran. Jadi betapa guru ini memiliki peranan yang sangat penting kepada prestasi anak. Dan itu sudah hasil dari penelitian. Next, ya. Nah, ini ada sedikit renungan ini, ya. Jika guru bangga dengan profesinya, maka dia tidak akan mengenal kata capek. Wah, Pak Denis langsung gini. Tidak mengenal kata capek, ini belum selesai loh ya. Dia tidak akan meminta libur. Nah, siapa buat dia tidak akan minta libur karena pekerjaannya itu sendiri adalah liburan dan hiburan. Next. Nah, sedikit belajar dari beberapa negeri. Jadi dari Kangaroo Australia ada 3 generic skill dan dampaknya. Ya, kalau kita bisa menghargai, please give us our respect to everyone. Why not? Ya. And then the second, responsibility. Harapannya kita mempunyai tanggung jawab, ya.
tanggung jawab baik secara moral maupun spiritual atas kemajuan ya pendidikan di sekolah kita yang tercinta ini. Kemudian motivate each other, kita bisa memberikan motivasi satu sama lain. Siapakah guru yang hebat itu? Jawabannya ini ya, plus untuk guru-guru SMA Negeri 5 Surabaya ya. Nah, ya. Ini kemarin ketika kita webinar, narasumbernya salah satunya dari Australia ya. Ini fotonya, beliau adalah Karen Nobel. Karen is international educator and school leader now based on Melbourne. Jadi beliau adalah seorang pendidik dan pemimpin sekolah, kepala sekolah ya, kepala sekolah internasional dan sekarang tinggalnya di Melbourne. Ketertarikan beliau mengajar berawal dari ketika menjadi seorang guru di Bandung. Coba tuh bayangin 30 tahun yang lalu. Jadi ternyata Indonesia, negara kita bisa memberikan satu apa nih? Romantik mungkin. Iya, energi yang positif bagi ini Karen Nobel untuk menjadi seorang penggerak pendidik ya. Nah, sekarang beliau sudah kembali ke Australia. Nah, apa yang kita dapatkan ketika itu? Next ya. Nah, tunggu dulu, kita game lagi karena hadiahnya masih ada. Kalau saya bilang Marina, tunjuk diri sendiri. Marina menari, terserah gayanya menari. Begini boleh, begitu boleh ya. Menari di atas menara, menara menutup ya. Marina menari di atas menara, pokoknya di atas buka, menara tutup. Ya, Bapak Ibu ya. Ya. What should we do to solve the impact of learning loss? Ya, tadi ini sudah dijawab oleh Pak Imron. Jadi apa sih yang harus kita lakukan ya untuk ini menemukan satu solusi akibat dari learning loss? Kalau kita mengadakan atau melakukan resetting the condition of learning, ya, dengan cara apa? Ya, yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Kalau di sekolah kita, di negara kita, di daerah kita, kita salah satunya dengan memadankan ya apa itu silabus atau kurikulum atau materi yang sifatnya esensial ya. Nah, ini ada dua hal Bapak Ibu, ini adalah satu pilihan. If you want to improve ya the condition, which one will you choose? Nanti tinggal, oh itu ternyata jawabannya ada di panjenengan semua. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa kami sharingkan hasil dari webinar kami ya tentang menyikapi learning loss di era COVID-19 atau pandemi COVID-19. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia tidak luput dari salah karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Ya, see you next time.